Baik, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang konsep hak asasi manusia dalam Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa banyak surah-surah yang membahas atau merujuk pada hak asasi manusia. Seperti Al-Baqarah ayat 256, Al-Maidah ayat 32 dan 8, Al-Hujurat ayat 13, An-Nahl ayat 90, An-Nisa ayat 58, dan beberapa lainnya. Namun, saya hanya berfokus pada satu surah saja, yakni Al-Baqarah ayat 256. Hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan kata HAM dalam bahasa Arab disebut Al-Hukuk Al-Insaniyah dan dalam bahasa Inggris Human Right. Dalam Al-Quran, kata istilah dalam bahasa Arab lebih relevan dengan penyebutan term. Jadi, term dari kata hukuk, jamak dari hak, berarti hak, ketetapan, atau kebenaran yang pasti. Menurut Muin Salim, unsur terpenting dalam kata term hak adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Sedangkan menurut para fuqaha, hak dalam Islam adalah kekhususan yang ditetapkan hukum syar'i atau dilindungi. Kemudian term dari al-insaniyah merujuk pada sifat, tetapi ada pendapat yang mengaitkannya dengan akar kata lupa. Nah, perpaduan aspek fisik dan psikis memungkinkan manusia mengekspresikan dirinya sebagai makhluk berbudaya yang memiliki kemampuan berbicara, membedakan baik dan buruk, dan berbagai aspek kemanusiaan lainnya. Islam juga banyak memiliki pengertian dan penjelasan terkait dengan HAM atau hak asasi manusia, terutama pada sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam kalamnya surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyan ar-rusyud minal ghai faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka urwatil wusqa lam fissama laha wallahu samiun alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, kemudian asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 256 ini yaitu terkait dengan seorang Ansar yang bernama Abi Al-Husain yang mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani. Sedang ia sendiri itu adalah seorang Muslim. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bolehkah saya paksa kedua anak saya itu karena tetap ingin beragama Nasrani? Kemudian turunlah ayat ini untuk menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini juga menjadi landasan penting bagi prinsip toleransi dan kebebasan beragama dalam Islam, serta menegaskan bahwa iman harus datang dari kesadaran dan keyakinan pribadi, bukan karena tekanan atau paksaan dari orang lain. Baik, kita sekarang lanjut kepada penafsiran. Penafsiran kata ad-din dalam surah Al-Baqarah ayat 256 menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang telah dilembagakan memberikan kebebasan bagi manusia sendiri. Keterlibatan agama Nasrani dalam riwayat tersebut semakin memperkuat gagasan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara agama-agama yang telah ada dan dilembagakan, seperti Islam dan Nasrani. Ini menegaskan prinsip toleransi dan kebebasan beragama dalam Islam. Ayat ini menggunakan kata rusyud yang mengandung makna jalan lurus. Kata ini pada akhirnya bermakna
ketetapan, mengelola sesuatu serta kemantapan dan kesinambungan dalam ketetapan itu. Ini bertolak belakang dengan al-ghoy, yang terjemahannya adalah jalan sesat. Jika demikian, yang menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan tepat, mantap, dan berkesinambungan. Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang lurus. Itu sebabnya sehingga orang gila dan yang belum dewasa atau yang tidak mengetahui tuntutan agama tidak berdosa jika melanggar atau tidak menganutnya. Karena bagi dia, jalan jelas itu belum diketahuinya. Tetapi misalnya Anda, jangan berkata bahwa Anda tidak tahu jika Anda mempunyai potensi untuk mengetahui. Tetapi potensi itu tidak Anda gunakan. Di sini Anda pun dituntut karena menyia-nyiakan potensi yang Anda miliki. Anda juga yang memahami ayat ini dalam arti telah jelas benar, jelas juga perbedaannya dengan jalan yang sesat. Telah jelas bahwa yang ini membawa manfaat dan itu mengakibatkan perlu ada paksaan, karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidaktahuan. Di sini telah jelas jalan itu sehingga tidak perlu paksaan. Anda memaksa anak Anda untuk minum obat yang pahit misalnya, karena Anda tahu bahwa obat itu adalah mutlak untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Yang enggan memeluk agama ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan togut, sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan togut. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kukuh. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Kata togut terambil dari akar kata yang berarti melampaui batas. Biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan. Setan, dajjal, penyihir yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan ilahi, semuanya digelar dengan togut. Yang memeluk agama Islam harus menolak ajakan mereka semua. Ini harus didahulukan sebelum mengakui keesahan Allah, berpegang teguh pada buhul tali yang amat kuat. Berpegang teguh disertai dengan upaya sungguh-sungguh, bukan sekedar berpegang sebagaimana dipahami dari kata istamsaka yang menggunakan huruf-huruf sya dan ta, bukan masaka. Tali yang dipegangnya pun amat kuat. Dilanjutkan dengan pernyataan tidak akan putus, sehingga pegangan yang berpegang itu amat kuat, materi tali yang dipegangnya kuat, dan hasil jalinan materi tali itu tidak akan putus. Kesungguhan untuk memegang gantungan itu disebabkan karena ayunan togut cukup kuat sehingga diperlukan kesungguhan dan kekuatan. Nah, kata Urwah yang disebutkan sebelumnya diterjemahkan dengan gantungan tali adalah tempat tangan memegang tali, seperti yang digunakan pada timba guna mengambil air dari sumur. Ini memberi kesan bahwa yang berpegang dengan gantungan itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan air kehidupan. Nah, manusia membutuhkan air yang merupakan gabungan 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen untuk kelangsungan hidup jasmania. Manusia juga membutuhkan air kehidupan yang merupakan syahadatain, yakni gabungan dari kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dan kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu yang pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Kedua, kebenaran yang jelas dan tingginya iman yang kuat untuk meninggalkan kepercayaan palsu dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.